Salam, selamat pagi, bertemu kembali dalam Gemar Pagi ini 25 Februari. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan, beri kekuatan sampai hari ini ya. Sungguh luar biasa kita punya Allah seperti Tuhan ya. Saya membacakan Gemar Pagi ini di dalam Mazmur 88 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sedangkanlah telingamu kepada teriakanku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Ya, firman Tuhan pagi ini, Gemar Pagi ini ya menggambarkan tentang kematian ya. Kita ini mungkin kesaksian pagi ini ya. Memang kita itu sekarang di akhir-akhir ini sering kita mendengarkan tentang kematian ya, orang penyakit kematian ya. Barusan kemarin saya ke tempat teman saya istrinya yang meninggal, seumur saya kurang lebih 48-49 ya. Saya datang mengikuti di pemakaman ya, jam setengah 2-an dari sana. Dari makam saya lihat banyak orang yang cuma berapa jam ya. Saya lihat itu ada orang 5 kemarin saya lihat itu dikuburkan cuma berapa jam, kemungkinan yang mungkin ya setengah hari ya. Mungkin itu suatu ya tantangan bagi kita ya. Akhir-akhir ini memang kita akan masih dilanda COVID ini ya. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan masih mempercayakan kepada kita ya. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Kita tetap semangat. Kalau kita belum waktunya, kita harus tetap berjaga-jaga ya. Suatu saat kita pasti akan dipanggil. Kurang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Nanti suatu ketika kita akan dipanggil, kita sudah dipersiapkan. Kadang kita kena musibah, kena apa seperti kemarin juga kita waktu minggu kemarin ya, memang ada suatu insiden sedikit ya. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan ya. Tuhan itu sungguh luar biasa menjaga kita, kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Tuhan mempersiapkan kita sampai kapan kita sudah siap baru kita dipanggil. Kalau kita belum siap, belum waktunya, kita belum dipanggil Tuhan. Rumah kita kalau belum jadi ya, untuk seperti kita kalau di surga, kita sudah nanti mempersiapkan untuk pondasi rumah, untuk pondasi tembok yang di sana. Kalau belum jadi, kita belum tentu dipanggil Tuhan ya. Ini tadi firman yang kelima, yang saya ulangi lagi. Aku telah dianggap termasuk orang yang turun ke liang kubur. Ya, seperti kita itu sudah mati ya, tapi Tuhan masih memberi kita kesempatan ya untuk kita tetap setia beribadah, berdoa ya, memberikan kabar baik, memberitakan kebaikan-kebaikan ya. Itu sungguh suatu ibadah kita yang sejati ya. Kita itu sangat terberkati setiap kita ibadah, kita dalam gemar. Tuhan memberi kita suatu ilmu, kita diberi kekuatan ya. Itu suatu gambaran kita untuk mempersiapkan kita untuk akhirnya dipanggil Tuhan. Kita itu sungguh sangat luar biasa ya. Teman-teman kita, saudara kita masih diberi
kepandaian ya, diberi kekuatan untuk mengabarkan setiap Injil-Injilnya. Yang ini tadi yang saya ambilkan, aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Kita itu kadang sudah tinggal seperti orang-orang mati. Seperti kemarin waktu saya melayat ke sana itu, saya melihat anak-anaknya kasihan, masih kecil. Ya, sudah dipanggil Tuhan, umur 48. Dia itu orang yang sangat baik. Waktu itu dia tanya, dia kesaksian, yang laki sudah masuk rumah sakit dulu, akhirnya yang perempuan mengikuti ke sana. Akhirnya yang dipanggil dulu yang perempuan, yang laki puji Tuhan sudah sembuh sampai pada hari ini, sudah kembali lagi normal ya, tinggal dia nanti merawat anak-anaknya ya. Itu suatu tugas bagi kita. Kalau kita tidak bisa menguatkan, saling menguatkan ya, saling menegur dari teman-teman kita, mengingatkan kita harus selalu bertekun ya, bersabar, mengabarkan kebaikan Tuhan, mengabarkan Injil-Injilnya, kita pasti terberkati dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terus bergemar, berdoa, jangan lupa semangat, jaga kesehatan ya, jangan khawatir, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti memberi setiap apa yang kita butuhkan, pasti tercukupi. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan, tidak bisa panjang lebar ya. Terima kasih untuk semuanya, semangat bergemar, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami usul kepadamu ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau sangat baik, Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Tuhan, pakai kami, pakai anak-anakmu ya Tuhan, selalu bersyukur, selalu datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk segala aktivitas kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Tuhan. Berkati apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Kami percaya Engkau pasti mencukupkan setiap kebutuhan kesehatan pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan, berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang masih terbaring di rumah sakit Yatan Jamah. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Engkau pasti menyembuhkan, Engkau pasti memulihkan ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semangat terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.